Nah, market sudah terjadi dan saya mau bedah ya subwave-nya. Kalau ini adalah last low sebelum dia naik without breaking this low, ya, maka targetnya adalah titik yang perlu diperhatikan ya untuk subwave-nya adalah ini, ini, dan ini. So this is your impulse A, B, ya, dan ada kemungkinan C. Nah, C ini bisa jadi dari harga sekarang ini dia drop atau dari ini drop naik baru drop lagi, break di stop baru drop lagi. Hello, welcome back to the YouTube channel. Kita ketemu lagi di Weekly Market Outlook dan untuk minggu ini adalah pembahasan edisi tanggal 23 sampai dengan tanggal 27 nanti pada hari Jumat. Dan untuk minggu ini tidak terlalu banyak lagi data ekonomi ataupun event-event ekonomi yang akan dikeluarkan sehingga ya we expect less volatility. Namun dengan volatility yang lebih kemungkinan jauh lebih kecil ini kita perlu mengantisipasi spike ataupun manipulasi yang bisa terjadi di dalam market. Nah, mengapa hal itu bisa terjadi? Nah, mari kita ke ekonomi kalender terlebih dahulu sejenak. Kita bisa lihat di hari Senin itu ada data dari Canadian dollar, ya GDP. Kemudian nanti hari besok Selasa itu market sudah mulai holiday di mana di Eropa itu sudah ada German Bank Holiday. Oke, besok masih ada data Core Durable Goods Order, New Home Sales dari US, ya, Medium Impact. Kemudian Rabu, ya, tanggal 25, pas Natal, Governor Ueda Speaks. Nah, saya akan bahas peluang apa yang bisa kita manfaatkan untuk pair against yen minggu ini. Di mana saya lihat pelemahan yen berdasarkan structure terbaru itu masih kemungkinan akan berlanjut ya untuk pelemahan yen. So nanti kita akan lihat kondisi bagaimana kita bisa buy pair against yen ya. Kemudian Kamis juga sama ya, tapi ada unemployment claims. Nah, waspadai ya terutama nanti di hari Jumat ini. Ya, hari Jumat ini adalah akhir minggu, oke, untuk tahun ini. Ya, jadi minggu depan itu hari Senin, Selasa itu mungkin memang masih ada pergerakan market, tapi ini adalah akhir minggu ya, the last weekend ya untuk tahun 2024 ini sebelum kita masuk ke 2025. So personally saya lihat bisa banyak sekali terjadi manipulasi yang dilakukan oleh market maker di tanggal 27 Desember. So kalau kalian tidak ada posisi lagi, sebaiknya saya sarankan you take your time off from the market ya. Nanti kita akan trading lagi lebih fokus di tahun 2025. Oke, dan seperti biasa kita langsung aja ke chart ya. Untuk yang pertama adalah market gold terlebih dahulu. Nah, untuk market gold, oke, minggu lalu ya saya katakan break di bawah ini we look for buy. Nah, market sudah terjadi dan saya mau bedah ya subwave-nya. Ya, subwave-nya ini saya mau bedah. Oke, nah sekarang kita langsung ke time frame 4 jam. Oke, structure sebelumnya ini kalian udah tahu ya, ini adalah impulse A, B, C. Nah, ini kalau ini adalah last low sebelum dia naik without breaking this low ya, maka targetnya adalah break di atas 2720. Oke. Now, we are on the way there. Namun apakah langsung market akan naik? Biasanya harusnya tidak. Ya, harusnya tidak, ya ada prosesnya. Nah, sekarang prosesnya gimana? Kita akan bedah bagian ini ya. Kita akan bedah bagian di sini. Oke, bagian ini kita mau bedah. Jadi dari drop ini kita expect market ke 2720. Oke, kita akan bedah bagian ini. Nah, bagaimana cara membedahnya? Ya, kita akan drop ke time frame lebih kecil. Nah, di time frame lebih kecil kalian bisa lihat di sini saya buat ini adalah titik yang perlu diperhatikan ya untuk subwave-nya adalah ini, ini, dan ini. So this is your impulse A, B, ya, dan ada kemungkinan C. Nah, C ini bisa jadi dari harga sekarang ini dia drop atau dari ini drop naik baru drop lagi, break di stop baru drop lagi. Makanya tadi pagi di grup Telegram saya katakan
I expect market gold untuk drop down, ya, either dari harga sekarang atau di atas ini. Dia mesti drop one more time before another up. Oke, nah ini yang saya lihat untuk gold. So kesimpulannya sebenarnya apa? Kesimpulannya sebenarnya adalah saya masih look for upside. Saya plan untuk buy kembali. Tapi apakah buy di harga sekarang? Enggak. Saya plan untuk buy kembali. Kalian bisa lihat minimum adalah kalau dia bisa di bawah harga ini 2.600. Ya, kenapa 2.600? Karena 2.600 ini adalah identical low. Kalian bisa lihat di sini. Nah, ini ya. Ini low yang pertama 2600, ini ada yang kedua 2600. Ya, kita punya identical low. Identical low ini artinya apa? Ini adalah liquidity. Jadi kalau market benar mau perform impulse A, B tanpa break low yang di sini. Nah, pertanyaan berikutnya adalah kenapa saya nggak expect dia break low yang di sini lagi? Oke, karena ini dari impulse up lalu drop. Oke, drop ke sini. Ini dropnya sangat dalam. Ini dropnya sangat, pullbacknya ini hampir tidak menyisakan ruang lagi di bawah ini. Oke, artinya ini adalah impulse dropnya ini dalam sekali. Nah, ini adalah ciri-ciri atau typical potential running flat. Oke, potential running flat. Jadi kalau running flat maka kita nggak expect low ini di break lagi ke bawah. Jadi kalau harga drop di bawah ini, oke, identical low ini, kemudian kasih reaction ke atas, I'm going to take it. Ya, jadi dari sekarang dia konsolidasi, ya, either dia break ke bawah ataupun dia naik ke atas dulu baru break lagi sekali ke bawah tanpa break low di sini ataupun low di sini. Ya, cuman saya pribadi kalau saya ditanya waktu saya buy maka stop loss saya taruh di sini aja. Kenapa stop loss saya taruh di sini? Karena kalau dia break yang di bawah ini, kemungkinan dia juga akan break ini. Oke, dia kemungkinan juga akan break di bawah ini. Ya, makanya stop loss saya di mana? Stop loss saya adalah mending di sini aja. Karena kenapa? Karena ini adalah potential running flat for upside. Oke, nah itu skenario pertama. Skenario kedua adalah permasalahannya adalah bagaimana misalkan dari harga sekarang dia malah naik terus masuk ke zona ini. Kalau dia masuk ke zona ini, maka saya tahu dia perlu turun sekali lagi sebelum naik, maka saya akan look for sell di zona ini. Oke, di zona kotak warna biru ini saya akan look for sell. Karena kenapa? Ini adalah zona order block saya. Jadi B wave kalau dia masuk ke zona ini, kemudian kasih reaction sell, setup ke bawah, I'm going to take the sell. Oke, target drop ke bawah di bawah 2.600 atau mendekati 2.600, saya akan liquid posisi saya, kemudian look for buy for another upside. Oke, itu plan saya untuk XAUUSD atau emas untuk minggu ini. Ya, ada setup ataupun reaction di harga-harga yang sudah saya sebutkan tadi, 2.600 ya, ataupun zona di atas ini. Sorry, pertama adalah zona di atas ini 263 bulan sampai dengan kotak ini. Oke, ya jadi gini ya, zona di atas ini ataupun di atas di sini. Oke, kalau catatannya gini ya. Dari harga sekarang dia naik, break di atas top ini ataupun masuk daerah ini, kasih sell setup, take it to the downside. Kemudian masuk ke zona break di bawah zona ini 2.600, kemudian kasih buy setup, take it to the upside. Oke, that's my plan untuk XAUUSD atau emas ya untuk minggu ini. Yang berikutnya yang saya mau bahas adalah US oil. Ya, untuk US oil saya lihat potential structure-nya adalah ini. Oke, ini saya lihat ini adalah impulse A, this massive move is B, C. Nah, hari Jumat lalu saya dari enter posisi buy setelah candle reaction ini. Saya ada ambil buy di sekitar sini ya, 6860-an dapatnya. Oke, dan sekarang ini ya target saya adalah can break this top. Ya. Target yang lama 73 sampai 74 itu masih berlaku menurut saya. Oke, jadi ya ini memang agak frustasi ya dibuat oleh US oil ini, cuman directionnya totally adalah masih upside. Nah kalau kita buy, maka SL-nya wajib di bawah ini, ya 66 sekian. Oke, nah jadi buat kalian yang belum buy, maka kalian bisa tunggu another complete structure, impulse, this could be your A, something like this. Paling ideal itu adalah break di bawah ini,
ya. Low di bawah yang saya sebutkan tadi di sini. Low di sini ya 6932 ya, di bawah 6932 tanpa break low yang di sini ya. Kalau dia break low di sini kalian cari buy-nya lebih di bawah lagi. Oke, jadi kalau kalian buy structure yang ini, impulse A, B, drop begini ya, di bawah low ini ada buy setup, kalian take it to the upside. Oke, jadi kesimpulannya US oil ini masih directionnya atau bias saya adalah masih upside. DXY. Nah, untuk DXY ya, we need to adjust ya, we need to adjust our view. Oke, karena kenapa? Karena gejala yang ditunjukkan di sini ini bukan gejala untuk reversal. Oke, ini bukan gejala untuk reversal dengan potensialnya adalah seperti ini. Oke, nah di awal pekan ini ya, direction pertama adalah downside terlebih dahulu. Kenapa? Karena impulse A, B, C di bawah ini ya, di bawah low ini kalian look for buy. Atau kalian mau short sell bisa. Ya, kalau kalian mau sell sekarang, stop lossnya di atas ini dulu. Atau di atas ini kalian look for sell lagi, another sell. Karena kenapa? Karena kalau ini adalah impulse A, B-nya ini bisa extend lagi ke atas, baru drop before another up. Big trade-nya itu adalah upside. Oke, adalah upside. Kenapa? Karena ini bukan tanda market dia mau reverse. Oke, kalian bisa lihat ini adalah impulse A, B, drop di bawah ini ya, 10560-an. Oke, 10560-an. Any buy setup, take it to the upside. Ya, untuk DXY. Tapi direction pertama itu adalah downside terlebih dahulu. Next adalah Euro. Euro USD, potensialnya itu adalah upside. Ya, for the moment adalah upside. Look for sell ketika dia udah break top di sini, 1.0530-an ataupun 1.0630-an. Oke, nah at the moment ini adalah upside. Oke, kenapa ini adalah upside? Karena ada potensial structure ini. Impulse A, B, C. Another push to the upside. Nah, jadi kalau kalian ingin buy, maka stop loss-nya wajib di bawah ini. Oke, this is your impulse. You wait for another complete correction, something like this. On the lower time frame, take it to the upside. Ya, itu untuk Euro USD. Stop loss-nya di bawah ini. Ya, itu untuk Euro USD. Next, Euro GBP. Ini saya mau bahas sedikit Euro GBP. Nah, kemarin itu saya sempat katakan Euro GBP itu perlu break low yang ini. Ya, apakah berubah? Tidak. Dia perlu break low yang di sini. Cuman kan nggak dia break. Pertanyaan adalah, nah sekarang kayaknya udah mulai naik lagi. Oke, nah menurut saya dia akan break low yang tadi 0.8208. Ini adalah impulse A, 1, 2, 3. This could be your B. Another upside. Jadi sebelum dia break di bawah itu masih ada kemungkinan another upside. Sorry, bentuknya begini ya. Drop A, B, you look for sell after breaking this top. Ya, kalau harganya ini naik, break top yang di sini, ini akan jadi expanding flat for another downside. Oke, jadi untuk Euro GBP ya targetnya masih sama walaupun harganya belum break 8208 low yang ada di sini. Ya, 8208 ya. 0.82028, sorry, 82028. Dia akan break low yang itu sebelum big buy terjadi. Ya, Euro GBP upside is your chance to sell. Ya, dengan target break low di bawah ini. Euro Yen. Nah, untuk minggu ini saya mau bahas lebih banyak pair yen. Jadi di luar daripada emas dan oil, ya saya akan bahas fokus saya adalah di yen, Euro Yen, GBP Yen, New Zealand Yen, dan USD Yen. Oke, nah mengapa? Oke, let me explain. Ini adalah impulse A, B, C, drop, drop. Setelah drop ini dia naik, dia break top di sini. Nah, sekarang saya mengantisipasi market akan buat correction seperti ini. Ya, di lower time frame. Oke, kita drop ke lower time frame ke 4 jam misalkan. Oke. Nah, di 4 jam dia udah break top di sini. Nah, setelah dia break top ini kalian lihat jatuhnya ini pelan, artinya ini indikasi dia bakal bentuk konsolidasi. Jadi kalian nggak expect harganya untuk drop seperti begini.
Ya, personally saya nggak expect seperti itu. Impulse A, B, C, something like this for another upside to break this top. Oke? Nah, kalau kalian mau sell final invalidation wajib di bawah ini. Bukan yang merah ini ya, tapi yang ini. Oke, yang ini low H4 yang ada di sini. Oke, kalian bisa cek ini low-nya sekitar harga 15616. Oke, cukup jauh ke bawah. Nah, that's why kalian nggak usah FOMO untuk buy sekarang. Ya, you wait. This is your impulse. You wait for bigger corrective structure or even break this low. Ya, and then you take the buy to the upside. Oke, itu untuk euro yen. Next adalah GBP USD. Nah, untuk GBP USD sebelumnya structure saya adalah begini. Impulse A, B, C upside tapi nggak tercapai, drop. Nah, so what will be the structure? Potential structure. This is the potential structure. I'm going to explain to you. Oke. Nah, ini adalah potential structure-nya. Oke. Bentuknya seperti ini. Impulse A, B, karena dia udah take low di sini, upside. Cuman apakah buy sekarang? Enggak. Ya, yang kita mau tradingkan itu adalah potential wave C. Jadi ini impulse A, B, C before another drop. Ya, GBP USD untuk sementara adalah upside before another drop. Nah, sekarang bagaimana caranya? Kita akan trade di bagian ini untuk buy. Ya, untuk buy karena sementara kemungkinan besar dia akan naik dulu. Nah, bagaimana cara trade-nya? This is how I'm going to trade. Impulse, ya, break di atas stop ini kalian nggak usah FOMO karena dia akan drop lagi kembali bentuknya seperti ini before another upside. Ya, jadi ini baru permulaan dari apa? Dari corrective structure. It needs to do something like this, either break this top ataupun tidak top di sini lalu dia drop lagi. Setelah drop ini maka baru upside. Oke, jadi GBP USD directionnya adalah upside. You wait for complete correction di lower time frame. Oke, GBP AUD atau GBP OS. Untuk GBP OS, nah minggu lalu saya katakan sell setelah candle ini di weekly live session. Ya, setelah candle ini sell. Nah, harga sempat drop. Nah, kemudian kalian bisa lihat ini naiknya pelan. Artinya apa? Kalau ini yang terjadi, maka market kemungkinan akan bentuknya begini. Impulse A, either break di atas stop ini ataupun enggak, atau di sini dia drop lagi, baru naik. Oke, jadi apa yang bisa kita lakukan? Personally, saya melihat akan lebih high probability adalah market naiknya pelan-pelan, break di atas stop ini baru kita sell. Sellnya ini adalah kita trade wave C. Oke, begini bentuknya, baru another upside. Jadi untuk GBP AUD, outlook saya adalah saya akan modifikasi sedikit, tetap akan sell, tapi lebih baik sellnya setelah break top di sini. Karena ini akan jadi impulse A, B, drop, something like this, before another up. Nah, kenapa expanding? Karena pair seperti GBP AUS ataupun Euro AUS, mereka kebanyakan corrective structure-nya, complete corrective structure-nya itu adalah expanding flat. Oke. GBP Yen. Nah, GBP Yen juga sama. Oke, GBP Yen juga sama. Ini adalah impulse A, B. If something like this happen, we can trade this to the upside. Jadi GBP Yen, Euro Yen, biasnya adalah upside. Berikutnya adalah USD CAD. Nah, USD CAD bentuknya seperti ini sekarang. Oke, impulse. Kalau dia bisa break di atas top ini, kemudian kasih reaction, this is going to be my sell, okay, for downside before another up. Ya, jadi belum ada gejala reversal. Dropnya itu adalah last leg atau last impulse part of the correction. Ya, last impulse part of the correction. Yang dimaksud dengan last impulse part of the correction itu adalah seperti ini. Impulse, this is your potential A, 1, 2, 3. Ya, paling ideal tuh kalau dia break top di sini, jadi wave B, drop seperti ini, dan yang mau kita tradingkan itu adalah yang ini, C ini. Oke, dan kebetulan dia masuk ke zona ini kan, order block, tapi nggak ada reaction yang saya harapkan. Oke, so zona order block ini ya dihapus saja. Ya, ini adalah konsolidasi. Oke, so impulse A, kalau begini, this is going to be my sell, ya, something like this before another up.
ya untuk USD Canadian Dollar. USD Yen. USD Yen itu sama. Oke. Nah, alert saya di 61,8 di sini. Kenapa? Karena stop loss-nya wajib di bawah ini. Jangan kalian pasang stop loss di sini, di tengah-tengah ini. Ya, kemungkinan dia akan. Ini adalah liquidity. Oke. So, jadi ini adalah impulse. Something like this kalau terjadi. Kalaupun dia break top di sini, naiknya pelan, kalian nggak usah panik. Nggak akan dapat harga untuk buy. Justru ini adalah performing B wave, drop something like this before another up. Nah, target saya melihat perkembangan yang ada sekarang ini, maka target saya adalah kemungkinan besar dia akan take 162. Oke, jadi kalau kalian imagine dia benar-benar drop ke 152 atau 151 ke 162, kurang lebih itu adalah 1000-an pips ke atas ya untuk USD Yen. New Zealand Yen. Nah, untuk New Zealand Yen ini juga sama. Ya, sepanjang dia nggak break low yang ada di sini 86, saya punya buy 8880. Oke, target saya adalah break di atas stop nih 92 sampai dengan 93. Ya, that's my take profit target. Next yang saya mau bahas itu adalah Bitcoin. Nah, untuk Bitcoin, this could be your big sell. Jadi yang belum ada sell, ini. This is the plan. Personally saya sudah sell di 101 di sini. Ya, di harga 101.000. 101.000 ini saya sudah sell. Stop loss saya di atas ini, all time high. Ya, at the moment saya nggak expect ini di break lagi ke atas. Jadi, structure-nya adalah seperti ini, potential structure-nya. Belum selesai, structure-nya belum selesai. Jadi, drop, up, drop, break di bawah ini. Ya, atau tidak harus break di bawah ini, bisa juga dari sekarang, dia naik lagi. Jadi, di atas ini, kalian look for sell. Kebetulan, ya, kebetulan. Oke, ini saya jelaskan. Kebetulan, di atas top ini yang saya maksud ya. Di atas top ini ada order block. Nah, order blocknya di area mana? Ini area order blocknya. Oke, saya akan gambar. Ini area order blocknya. Oke, ini area order blocknya. 101.000 sampai dengan 102.000. Ini ya, area warna biru ini. Jadi dari area ini harga low-nya ini 101.300 sampai dengan 102.000 atau 103.000. Jadi 101.000 ya ini ya, 101.300 sampai dengan 102.000 atau 103.000. This could be your expected reaction zone. Jadi saya masih hold sell saya, stop loss saya di atas ini. Oke. So this is the plan for you to enter. Jadi kalian tuh nggak usah FOMO. Oh, saya belum sell nih, ketinggalan. Jadi begini, drop A, either dari harga sekarang dia break. Kalau dia break tanpa break low di sini lagi, maka dia akan jadi regular flat, another drop. Oke, itu untuk Bitcoin. Atau satu lagi, ya nggak berubah sebenarnya biasnya, tetap downside. Jadi begini. Saya katakan ini agar kalian itu punya gambaran. Drop A. Nah, ketika ini terjadi, misalnya break di bawah ini, sekalipun dari harga sekarang dia udah break di bawah ini, kalian jangan sell di sini. Oke, jangan sell di sini. Ketika dia break low di bawah ini, misalkan dari sekarang dia nggak naik nih, dia turun ke bawah perlahan-lahan, break low di bawah ini. Jangan pernah kalian sell di sini, karena risk rewardnya jelek. Kalian bakal lihat market dia bakal naik. Paling ideal itu adalah di area ini. Ketika break top di sini, masuk area ini dan kasih reaction seperti ini, dari sell for the downside. Ya, itu untuk Bitcoin. Jadi for the moment saya sudah katakan di Instagram juga, no more buy for me at the moment, ya, karena saya tahu direction besarnya adalah kemungkinan besar adalah turun. FTSE. Nah, untuk FTSE saya kena stop loss di 8.050, stop loss di break even ya, profit kecil. So at the moment ya, ini adalah saya akan re-enter lagi ya, saya akan re-enter lagi di time frame kecil kalau ada ini. Nah, ini kalian lihat ya. Kalau di time frame kecil, performance-nya berikutnya adalah begini. Ini impulse saya, drop, something like this, tanpa break low yang ada di sini. Jadi nggak boleh break low di sini. Kalau break low di sini, ini kemungkinan besar dia akan drop ke bawah lagi. Jadi kalau ada something like this happen on the lower time frame, this is my buy for the upside. Ya, at the moment saya berpikir seperti itu. Ya, jadi masih upside, tapi saya perlu more wave. Oke, untuk sebelum saya enter. Oke, kalau kalian ingat di minggu lalu saya katakan Nasdaq
something like this will happen, and that's it, ya. So what's next? Oke, ini yang terjadi. Nah, ini adalah potential running flat untuk ke atas. Nah, sekarang how we are going to trade this one? Oke, kita drop down ke time frame lebih kecil. Nah, di time frame kecil dia ada break last lower high. Nah, this is your impulse. Something like this happen. Okay, without breaking this low, this is your buy. Ya, for another upside. Oke, itu untuk Nasdaq. And for the last ya, kita akan bahas US 30 atau Dow Jones. Untuk Dow Jones, bigger picture saya adalah seperti ini. Oke, impulse A, B, C. This is going to for another upside. Namun, apakah harga low di sini tidak bisa di-break lagi? Masih bisa. Kecuali, ya, saya akan buy, kondisinya adalah begini. Kita akan drop down ke time frame H1. This is your first impulse for the upside. Okay, this could be your first impulse for the upside. Jadi begini ya. Ini impulse, I need more wave. Drop, something like this happen. On the lower time frame, this is my buy without breaking this low. Jadi untuk buy ini saya perlu lebih banyak wave lagi. Oke, itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk minggu ini. Have a nice holiday ya. Kalau kalian sudah tidak ada posisi, saya tidak sarankan kalian untuk trade lagi. Enjoy your time. Oke, jadi selama ini kalau kalian yang bisa memanfaatkan informasi yang diberikan dan menghasilkan keuntungan ekonomis buat kalian semua, it's time to be off from the market. Dan kita akan ketemu lagi di Senin depan ya, tanggal 30 ya. Jadi nggak ada yang namanya weekly live session untuk Kamis ini ya, karena Kamis ini juga udah banyak holiday. It's time to get a break from the market ya. Trade with care, all the best for your trade. See you again next Monday. Bye bye.